Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wani Irvi Tomono. Saya dari semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi Sekolah Tinggi Abdi Wacana Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus. Bagi setiap agama pasti ada yang namanya mempelajari tentang keselamatan. Dan bagi setiap orang percaya, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di situ hubungan Allah dengan manusia hampir terputus karena ketidaktaatan manusia pada waktu itu. Manusia pada zaman-zaman dahulu memperoleh keselamatan dengan cara mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Dan dalam kitab Perjanjian Lama, manusia pada zaman dahulu mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini bukti kasih Allah kepada manusia. Allah merencanakan suatu penggenapan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus untuk datang ke dunia dengan menyelamatkan manusia. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini ingin menyelamatkan manusia. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia telah mengandung daripada Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus ini lahir melalui salah satu perempuan yang masih perawan, belum menikah, bahkan baru bertunangan pada waktu itu, yaitu Maria. Maria ini adalah salah satu pilihan Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu disambut sangat sukacita oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan malaikat-malaikat bersorak-sorai, dan orang-orang Majus pada waktu itu mencari tahu keberadaannya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang percaya pada waktu itu sangat bersorak-sorai. Dan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia tidak hanya ingin memberitakan, tidak hanya ingin menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus juga memberitakan pengkabaran Injil bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Bagi setiap bangsa-bangsa, Tuhan Yesus datang ke dunia juga memberitakan pengkabaran Injil, memberitakan firman-Nya, firman Allah. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di situ pun Tuhan Yesus masih menunjukkan kasih setianya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus masih mengasihi setiap manusia yang telah menghina, yang telah menyiksanya. Tuhan Yesus masih menunjukkan kasih setianya untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan dosa kita sebagai manusia. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menebus kita, untuk mengampuni dosa kita. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ia pun masih mengasihi kita sebagai manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Ia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara jasmani, Tuhan Yesus Kristus ini mati. Tubuhnya mati, tetapi secara rohani, Tuhan Yesus Kristus ini tetap hidup. Dan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Tuhan Yesus Kristus ini tetap hidup secara rohani.
Dan begitu juga dengan kita manusia. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, secara jasmani, setiap manusia pasti akan mati. Tetapi secara rohani, manusia pasti akan diselamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.